Kira-kira apa yang ada di benak kawan-kawan kalau kita bicara soal Jogja? Kalau saya melihat, jawaban dari itu tergantung usia sebenarnya. Kalau teman-teman atau kawan-kawan ini masih berusia mungkin 20-30 tahun gitu ke bawah, Jogja akan dilihat sebagai kota yang mungkin romantis, tempat wisata gitu, tempat jujukan wisatawan gitu. Tetapi mungkin kalau yang usianya 30 tahun ke atas gitu, bahkan sampai 40 gitu, akan melihat Jogja mungkin dari sisi yang lain. Misalnya begini, ada yang menganggap Jogja misalkan, oh, upah buruhnya murah gitu ya, karena UMR-nya rendah gitu. Yang kedua, mungkin persoalan keamanan, Kelitih misalnya, yang beberapa waktu lalu menjadi bahan pemberitaan juga, ramai di media maupun di media sosial. Tetapi saya akan mencoba melihat Jogja dari sisi yang lain gitu. Sisi yang lain itu mungkin sisi yang ringan, lebih ringan, sehingga kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi di Jogja selama 10-20 tahun ke belakang. Bahasan pertama, sesuatu yang relate dengan tubuh kita, yaitu rambut. Khususnya untuk cowok, pada kurun waktu 20-30 tahun yang lalu, cowok itu sebenarnya agak kesulitan kalau mau potong rambut. Ini jujur saja. Misalkan hanya ada dua pilihan. Pertama, yang murah itu tentu saja ya sangat sederhana gitu ya. Potong rambut tanpa ada cuci rambut. Ya tempatnya sangat sederhana lah gitu. Yang kedua, sekalian mahal, dan itu ada di salon gitu. Nah, di salon ini juga kadang-kadang ada beberapa yang mungkin tidak nyaman kalau cowok ya, karena disentuh cewek misalkan. Nah, kurun waktu 10-20 tahun ke depan misalnya, ini jadi berubah. Jadi usaha-usaha barbershop itu kan semakin tumbuh dan berkembang. Dan konsepnya jauh lebih bagus gitu, lebih dinamis, karena kemudian tempatnya jauh lebih bersih, kemudian diiringi oleh musik yang itu juga sesuai dengan mahasiswa ya. Namanya barbershop kan memang kebanyakan mahasiswa ya, karena mayoritas juga di Jogja ini mahasiswa gitu, dan disuguhi beberapa harga yang kompetitif gitu. Ada yang murah, ada yang mahal, dan ada yang sedang gitu. Dan ini menjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan penampilan misalnya. Sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu, tapi sebenarnya terjadi di Jogja selama 10-20 tahun belakangan ini. Sekarang yang kedua soal makanan. Coba kira-kira kalau saya sebutkan warna merah, kuning, dan hijau, apa yang ada di benak kawan-kawan? Itu ada di sebuah banner. Jadi itu banner itu ciri khas warna dari warung atau yang sering kita kenal sebagai Warmindo. Itu dulu burjo. 10-20 tahun ke belakang, Warmindo ini atau burjo itu menjadi jujukan bagi mahasiswa gitu. Dia karena buka 24 jam ya, kadang-kadang mahasiswa yang lapar di atas jam 9, jam 10 itu kan kesusahan kalau harus nyari makan, harus cari warung. Nah, Warmindo ini atau burjo ini yang kemudian menjadi patokan utama atau jujukan utama kalau lapar misalkan. Tetapi
semakin kesini memang warung-warung ini semakin tergerus oleh berkembangnya atau menjamurnya kafe gitu. Karena kafe ini entah kenapa tiba-tiba menjadi demikian banyak, di mana-mana usaha-usaha kuliner gitu ya, terutama di pusat kota itu lebih memilih kafe daripada warmindo gitu. Mungkin karena kafe dianggap lebih modern gitu ya, lebih bisa masuk ke kalangan anak muda gitu, sehingga kafe lebih banyak dibuat atau dibuat usaha lah istilahnya. Sampai kemudian datang pandemi gitu. Indonesia kena pandemi COVID-19. Nah, karena pandemi COVID-19 banyak kafe yang tutup. Karena mahasiswa kan nggak pada ada di Jogja, pada balik kampung, ada di kampung gitu ya. Nah, kafe-kafe ini kehilangan konsumennya gitu. Nah, ketika kemudian pandemi ini mulai lambat laun menurun sampai sekarang ya, kalau diperhatikan detail benar-benar, maka warmindo ini menjadi menjamur kembali gitu. Banyak orang entah kenapa ya, di sisi-sisi jalan itu kemudian bikin lagi warung-warung seperti ini dengan ciri khasnya ya, bannernya itu warna merah, kuning, dan hijau gitu. Terus yang ketiga, kita ngomong soal transportasi publik. Nah, ini mungkin yang harus dibenahi secara benar-benar di Jogja ya. Di 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, sebenarnya kalau bicara transportasi publik di Jogja banyak pilihannya gitu. Kalau dulu kita atau kawan-kawan semua sempat mengalami ya, kita akan mengenal namanya bus baker misalkan, yang dia rutenya ke Kaliurang gitu ya, atau kalau di tengah kota ya Kopaja, Koputri ya. Kalau di selatan juga ada lagi, tapi entah kenapa kemudian ini hilang, lambat laun hilang. Karena pertama mungkin kendaraan online ya yang lebih mendominasi. Di awal-awal itu kan dia murah gitu, dia menawarkan sesuatu yang murah, yang kemudian konsumen banyak beralih ke situ. Yang kedua, memang di Jogja ada transportasi publik namanya Trans Jogja misalnya, nama bisnya ya. Tetapi ini tidak banyak diminati, tidak banyak dilirik karena armadanya juga terbatas, sehingga kalau kita nunggu juga malah memakan waktu yang lama. Sehingga kemudian transportasi publik ini, orang-orang di Jogja lebih memilih kendaraan pribadi, untuk alat transportasi. Semua orang nyaris punya motor gitu, ada yang punya mobil dan segala macam, sehingga lambat laun ya sudah, bis-bis ini hilang dari peredaran, sehingga orang lebih memilih untuk naik kendaraan sendiri. Ya, kita lihat semakin lama semakin ramai Jogja ini, apalagi kalau pagi sama sore gitu ya, sore hari, dan pas weekend, hari libur itu kan pasti kebanyakan juga macet gitu. Nah, ini yang terjadi. Agak tidak baik sebenarnya bagi perkembangan sebuah kota gitu, di mana transportasi publiknya tidak maksimal gitu. Selanjutnya soal tumbuh menjamurnya apartemen dan hotel-hotel. Nah, ini yang sempat ramai dulu. Beberapa organisasi atau aktivis atau teman-teman di Jogja sempat memprotes, ini kok bisa banyak sekali hotel, apartemen tumbuh gitu ya, berkembang. Nah, ini memang sesuatu yang berbeda. Di 10 sampai 20 tahun lalu ya, Jogja tidak banyak sebenarnya. Hotel-hotel besar cuman itu aja lah.
Tetapi kemudian entah kenapa cepat sekali perkembangan sehingga nyaris semua ruas jalan terutama di pusat kota itu ada hotelnya itu. Ada hotelnya. Bahkan juga beberapa kali harus konfrontasi dengan warga karena warga sempat mengira bahwa air tanahnya berkurang dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang sebenarnya terjadi di Jogja. Nah, yang khusus terkait dengan hotel atau tumbuh kembangnya apartemen ini memang tidak bisa dipungkiri merubah sekali wajah Jogja. Konsep pariwisatanya jadi jauh lebih muncul daripada konsep soal kota pendidikan. Ya, nanti terserah bagaimana kita akan menyikapinya. Kalau secara sisi pribadi saya, ya kita harus punya win-win solution terkait seperti hal-hal ini. Tidak selamanya pembangunan itu menunjukkan soal jumlah hotel, jumlah apartemen gitu. Tapi hal-hal yang lain lah yang bisa kita bicarakan, kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Nah, itu beberapa hal atau sisi lain ya soal Jogja ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lihat, tetapi minimal hal-hal itulah yang hal-hal itulah yang sempat terbersit di benak saya untuk melihat soal sisi lain di Jogja. Tentunya teman-teman punya penilaian lain. Kalau teman-teman punya penilaian lain, silahkan tulis di kolom komentar.